Ya, pemirsa, konflik di Timur Tengah belum berakhir. Perang Amerika Serikat melawan Iran berdampak pada terganggunya pasokan energi. Indonesia mengantisipasi situasi ini dengan beragam kebijakan, mulai dari penghematan energi hingga ajakan untuk beralih ke kendaraan listrik. Kami hadirkan ulasannya dalam sorotan berita Satu Sore, listrifikasi transportasi arah baru hemat energi. Perang antara Amerika Serikat dan Iran sejak akhir Februari lalu belum berakhir. Aksi saling balas serangan terjadi, sementara Iran berupaya mempertahankan haknya atas Selat Hormuz yang mulai disentuh oleh Amerika Serikat dengan blokadenya. Perebutan kuasa selat itu memicu pergolakan dalam konteks cadangan energi dunia karena penutupan ataupun blokade Selat Hormuz memutus aliran 20% kebutuhan energi dunia. Dampaknya, perekonomian banyak negara terganggu karena menurunnya ketersediaan minyak melambungkan harganya antara 8 hingga lebih dari 12% dalam waktu yang sangat singkat. Indonesia pun berupaya mengantisipasi gangguan atas ketersediaan energi yang terjadi sebagai dampak dari perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa untuk saat ini, sektor-sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak seperti BBM dan LPG berada dalam kondisi yang aman dan tak perlu dikhawatirkan. Amanlah, saya sampaikan kepada publik bahwa insya Allah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin maupun LPG. Insya Allah aman. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insya Allah sampai selama-lamanya. Ya, sampai doain. Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan $100 itu sudah aman dalam APBN. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari $77. Jadi kita itu baru split $7. Jadi jangan sampai ada menganggapan bahwa uang kita dapat dari mana. Kita ini baru naik $7 sampai dengan sekarang yang saya ngomong ini. Walaupun stok energi dipastikan aman, tapi pemerintah juga berupaya menjalankan alternatif lain. Salah satunya dengan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbasis energi fosil menjadi kendaraan berbasis listrik. Menurut Presiden Prabowo Subianto, tantangan yang ada pada masa mendatang menuntut masyarakat untuk bertransformasi, mengubah penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan secara bertahap. Kita akan menghadapi tantangan berapa bulan yang akan datang. Tapi kita punya resources, kita punya sumber-sumber yang sangat kuat, sangat banyak. Walaupun bagaimana, kita harus hemat energi. Walaupun bagaimana, kita harus sekarang menuju energi yang bersih, energi terbarukan. Salah satu langkah adalah akan menggunakan listrifikasi, memakai listrik untuk tidak lagi memakai terlalu banyak BBM dari fosil, dari karbon. Jadi saudara-saudara, saya sudah putuskan dan akan kita jalankan program listrifikasi 100 gigawatt. Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan, juga terus mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik, terutama di tingkat pemerintahan, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar mau beralih ke kendaraan listrik. Menurut Dudi, kondisi global saat ini menuntut adanya langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Ya, kita dengan kondisi global yang sekarang ini ya, di mana salah satunya yang menjadi perhatian adalah mengenai bahan bakar. Beliau mendorong supaya pemakaian atau penggunaan kendaraan listrik ditingkatkan dan
pagi sangat mendukung itu. Jadi penggunaan kendaraan listrik kita akan dorong pemakaiannya minimal, tapi tidak untuk kementerian kami dan juga kementerian yang ada, dan juga masyarakat. Kalau kita lihat animo masyarakat bahwa penggunaan kendaraan listrik semakin meningkat, harapannya bisa kita mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan BBM. Sementara itu, Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan mengatakan ia sedang menyiapkan skema insentif baru untuk kendaraan listrik guna mempercepat transisi energi di sektor otomotif nasional. Pemerintah saat ini masih menyerap aspirasi pelaku industri terkait bentuk stimulus yang paling efektif untuk menggerakkan pasar. Sementara terkait insentif sepeda motor listrik, Purbaya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk membuat skema bantuan baru yang berbeda dari kebijakan sebelumnya. Undang ini undang semua pameran mobil, tapi juga diskusi untuk misalnya kalau perlu insentif seperti apa untuk mobil listrik dan lain-lain. Jadi diskusinya belum selesai, nanti masih akan saya ketemu lagi dengan mereka. Nah, Menteri Perindustrian kita akan cek, tapi kita kira-kira akan ada insentif untuk motor listrik yang baru, yang lama juga, yang baru yang lama sih bukan saya yang handle. Secara resmi, mobil listrik impor pertama masuk ke Indonesia pada tahun 2019 setelah kali pertama diperkenalkan dalam sebuah pameran otomotif pada tahun 2017. Sementara motor listrik pertama ada di Indonesia pada tahun yang sama, dan sejak saat itu, tren kendaraan listrik terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data sertifikat registrasi uji tipe Kementerian Perhubungan per 9 Desember 2025, jumlah kendaraan listrik pada tahun 2020 mencapai hampir 3.900 unit. Jumlah itu terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, hingga pada tahun 2025 jumlahnya melesat, menembus lebih dari 330.000 unit. Sementara itu, pada 6 Mei 2025, Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian menyebut pabrik kendaraan listrik di Indonesia sudah mencapai 79. Rinciannya ada 63 pabrik motor listrik, 9 pabrik mobil listrik, dan 7 pabrik bus listrik. Dari pabrik-pabrik itu, ke-7 pabrik bus listrik mampu memproduksi 3.100 unit kendaraan per tahun. Kemudian, 9 pabrik mobil listrik mampu memproduksi 70.600 unit kendaraan per tahun, dan 63 pabrik motor listrik punya kapasitas hingga 2,28 juta unit kendaraan per tahun. Untuk mendukung ekosistemnya, terdapat ribuan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU dengan dukungan daya listrik yang cukup dari PLN yang memanfaatkan energi terbarukan untuk pengisian daya. Secara industri, terdapat pabrikan global dan lokal untuk mempercepat pembangunan pabrik dan variasi model dengan dukungan industri dari hulu ke hilir, mulai dari pengolahan nikel, produksi sel baterai, hingga perakitan kendaraan di dalam negeri untuk memperkuat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dengan beragam kebijakan dan insentif seperti subsidi dan insentif pajak kendaraan bermotor 0% untuk mendorong adopsi. Dengan semua kondisi itu, masih ada sejumlah tantangan untuk memastikan penggunaan kendaraan listrik berjalan dengan baik. Muhammad Faisal, Direktur Core Indonesia menilai, ekosistem pendukung infrastruktur pengisian daya alias stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU masih kurang dari cukup, sehingga konsumen relatif enggan untuk beralih ke kendaraan listrik, walaupun harga kendaraan listrik semakin kompetitif. Banyak hal, terutama sih kalau masalah EV itu yang jelas kita bukan hanya mengejar target pembelian penjualannya saja, karena masalahnya itu bukan hanya sekedar harganya lebih murah, kemudian juga lebih handal ketika dipakai, juga adalah dari sisi ekosistem ekosistem daripada infrastrukturnya. Nah, ini kan yang salah satu yang dipertimbangkan oleh konsumen pada saat sekarang ya. Nah, walaupun dia lebih murah, tapi kemudian sistem charging dan lain-lainnya itu masih banyak pertimbangan ya, kecepatannya, lokasinya dan lain-lain. Nah, ini kan akan memperlambat juga adopsi ya dan kepercayaan para konsumen. Sementara itu, dari segi ketersediaan energi, Faisal menilai kapasitas Indonesia secara agregat saat ini sebenarnya mencukupi. Kondisi ini tinggal diikuti dengan teknologi agar pengisian daya kendaraan bisa berlangsung lebih cepat.
Saya pikir kalau yang sekarang itu dari listrik kan sebetulnya ada ya. Jadi maksudnya kapasitas agregatnya itu sebetulnya mencukupi. Nah, tinggal bagaimana menerjemahkannya ke masing-masing SPKLU-nya gitu ya. Teknologinya supaya jadi lebih cepat gitu ya. Karena kalau dari sisi suplai mestinya sih cukup, walaupun kita tidak bisa hanya mengandalkan sekarang cukup terus sudah selesai gitu, enggak gitu ya. Tetap kita perlu mengestimasi ke depan bahwa ada peningkatan itu kebutuhan daripada listriknya. Oleh karena itu skenario daripada bauran energi listrik PLN-nya itu kan juga harus segera mengikuti. Upaya mengajak masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik dengan berbagai insentif yang dikeluarkan sudah cukup baik. Apalagi pemerintah terus menguatkan sinyal bahwa kendaraan listrik menjadi salah satu prioritas nasional. Namun, pemerintah juga perlu menjawab sejumlah kepastian yang dinanti dunia usaha, seperti sistem insentif, disinsentif, dan aturan teknis yang bisa menjadi dasar investasi jangka panjang, serta keberadaan SPKLU yang lebih tersebar, sehingga masyarakat semakin mudah mengakses sumber energi untuk mobilitas sehari-hari. Tim Liputan, Berita 1.